Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Bapak Ibu guru semuanya. Oke, kita kembali lagi belajar bersama pedagogik untuk UP Matematika 2021 bagian keempat ya. Nah, jadi ini kita lanjutkan bagian keempat. Ini kompetensinya pedagogik. Langsung saja ya. Capaian pembelajarannya adalah mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Indikator esensialnya adalah nomor 16. Ini menentukan distraktor. Distraktor itu adalah pengecoh ya. Jadi distraktor itu adalah pengecoh gitu. Pengecoh. Dulu waktu kuliah kita belajar tentang itu ya. Evaluasi dan hasil belajar. Nah, itu kan ada pengecoh gitu. Nah, yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan. Oke, nomor 16. Langsung saja. Diketahui barisan setengah seperempat seperdelapan. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang kurang tepat adalah, nah jadi salah satu sifat pengecoh yang baik itu kan apa ya istilahnya ya Bapak Ibu, tersamarkan begitu ya, tersamarkan. Jadi agar siswa itu bingung antara A, B, C dan seterusnya. Nah, di sini pengecoh yang tidak baik adalah yang menonjol. Kelihatan beda sendiri itu kan tidak baik. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang E begitu. Kita cek pembahasannya di modul. Nah, untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian, distraktor tidak boleh mencolok bentuknya dengan option yang lain. Distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Jawaban E mencolok berbeda dengan option yang lain. Berarti jawabannya yang E begitu ya. Itu trik memilih distraktor gitu. Jadi pilihlah yang kelihatan berbeda sendiri gitu. Nah, sekarang soal nomor 17. Indikatornya apa ini? Menentukan soal yang paling cocok untuk mengukur konsep tertentu. Oke. Nah, di sini. Soal nomor 17, diketahui pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep itu adalah, nah, yang cocok mengukur konsep Pythagoras. Oke, apa ya ini? Coba yang A, sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. B, suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12, 13, 15. Apakah segitiga itu siku-siku? Yang C, suatu segitiga ABC punya panjang sisi A 2, B-nya 3, C-nya 25. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? D, sebutkan rumus Pythagoras. Yang E, tulislah teorema Pythagoras. Nah, gitu. Nah, ini pembahasannya adalah gini. Pemahaman siswa tentang kalimat. Nah, di sini kan ada kalimat mendeklarasikan sebuah ini ya, kalimat ini ya. Kalimat kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga. Bisa juga terjadi bukan kuadrat dari A ditambah kuadrat dari B sama dengan C kuadrat dari C, akan tetapi kuadrat dari A ditambah B sama dengan kuadrat dari C gitu. Nah, maka soal C cocok untuk mengukur penguasaan konsep teorema Pythagoras. Jadi bisa jadi siswa itu miskonsepsi terhadap kalimat ini. Maka yang untuk cocok untuk ngetes itu adalah yang C. Oke ya. Lanjut Bapak Ibu, nomor 18. Oh ya, ini kompetensi pedagogik, saya bacakan dulu. Capaian pembelajarannya adalah memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Jadi kayak tindak lanjut gitu ya, rencana tindak lanjut. Oke, indikator esensialnya adalah menentukan suatu tindakan untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab suatu soal.
menentukan tindakan yang tepat untuk menangani kesalahan siswa. Nomor 18. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Oke, jadi kalau ketemu soal kombinasi, siswa menganggap itu permutasi, begitu ya masalahnya ya. Nah, jadi tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa tersebut dalam menjawab soal adalah, jadi masalahnya adalah kalau ketemu kombinasi itu siswa menganggap permutasi gitu ya, permutasi. Jadi mereka itu berpikir bahwa mereka belum bisa membedakan antara kombinasi dan permutasi, gitu kan artinya ya. Nah, gitu. Berarti tindakan yang tepat untuk menangani hal itu adalah yang mana? Kalau yang A, memperbanyak soal-soal contoh yang menggunakan rumus kombinasi. Yang B, memberi latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberi latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan. Nah, masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Yang D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. Yang E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Nah, ini yang paling tepat adalah yang C ya, karena kan masalahnya adalah siswa kurang menguasai konsep gitu. Kayaknya yang C coba. Pembahasan. Nah, ini ya. Saat siswa diberi soal tentang kombinasi, siswa banyak yang salah dan menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa siswa kurang memahami permasalahan yang ada, termasuk masalah permutasi dan kombinasi. Untuk itu, tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah yang C, memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Gitu. Jadi, agar tidak salah konsep. Jadi, menutup miskonsepsi. Nomor 19. Nah, ini ya. Ini capaian pembelajarannya adalah melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, ini masalah PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Indikator esensialnya adalah nomor 19, menentukan tujuan PTK yang cocok sesuai dengan masalah pembelajaran yang diberikan. Nah, jadi menentukan tujuan PTK. Oke, nomor 19 soalnya begini. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif. Mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pelajaran, sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pelajaran. Apalagi pelajaran kita ya Bapak Ibu, matematika. Siswa sering gak suka dengan pelajaran kita. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan adalah, nah, siswa kurang aktif ya masalahnya. A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Tujuannya adalah meningkatkan keaktifan. Oke ya. B. Membandingkan keaktifan. Oh, enggak. Apain? Terus C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Ini akan lebih lengkap kalau ya mengembangkan perangkat untuk apa? Untuk meningkatkan apa gitu ya. Yang D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan. Oh, tidak. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, sepemahaman saya mungkin bisa diralat nanti kalau saya salah ya Bapak Ibu. Jadi, tujuan PTK itu adalah meningkatkan gitu. Meningkatkan apa? Meningkatkan sesuatu gitu. Kalau masalahnya prestasi, meningkatkan prestasi. Kalau masalahnya sikap yang kurang aktif, berarti meningkatkan keaktifan. Kalau saya sih yang A gitu. Yuk coba kita lihat pembahasannya. Penelitian tindakan kelas
bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Untuk itu jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Yes, that's right. Betul. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, soal terakhir di pedagogi ini, insya Allah soal terakhir nomor 20 ini. Tapi saya infokan bahwa insya Allah nanti kita akan bahas yang profesional kembali ya, gitu. Yang sesuai dengan modul dari Kemendikbud gitu, berisi kisi-kisi soal UP. Nomor 20. Menentukan poin-poin yang harus ada pada kajian teori dalam suatu judul PTK. Oke, nomor 20 diketahui judul PTK-nya begini, penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Salatiga. Dari poin-poin tersebut, 4 poin ini yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah di sini kajian pustaka itu biasanya kan menerangkan istilah-istilah yang perlu diketahui gitu ya. Kemampuan berpikir kritis, ya. Problem based learning. Nah, di sini judul ini kan tidak ada sangkut pautnya dengan PBL ya, berarti tidak nomor 2. Terus yang ketiga, pengajuan masalah. Problem posing itu pengajuan masalah. Nah, yang keempat, pembelajaran matematika. Di sini juga tidak ada kata-kata pembelajaran matematika. Jadi jawabannya yang 1 dan 3. Oke, lebih mantapnya kita lihat pembahasan. Kajian pustaka berfungsi memberikan landasan teori terkait dengan materi topik penelitian yang akan dilakukan. Terkait dengan judul tersebut, pada kajian pustaka sekurang-kurangnya membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem posing gitu ya. Oke, sudah selesai sampai nomor 20, insya Allah akan kita lanjutkan, kita kembali bahas yang profesional ya, nanti kita selang-seling aja. Oke Bapak Ibu, nanti filenya ini tidak perlu menulis email di kolom komentar, silahkan bisa dilihat di link di deskripsi, nanti saya taruh linknya gitu. Oke, semoga bermanfaat, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.